Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di pembahasan belajar Python ya, pemrograman Python dasar untuk pemula. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua dan pertama kita udah berhasil ya sama-sama nginstal Python, nginstal Python-nya gitu ya di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua kita berhasil nginstal VS Code ya, Code Editor. Dan di pertemuan ketiga ini, saya akan menambahkan alternatif gitu ya. Ini mungkin bukan pertemuan ketiga ya, ini lebih ke pertemuan alternatif pertemuan kedua lah. Jadi kita akan coba menginstal kembali IDE ya. Kita akan menggunakan IDE. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita tidak akan menggunakan VS Code nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang udah install VS Code di pertemuan kedua tidak masalah. Jika teman-teman cocok menggunakan VS Code gitu ya untuk belajar Python ini. Nah, ini saya mau ngasih alternatif, yaitu menggunakan namanya Tony IDE. Jadi ada sebuah aplikasi yang cocok untuk belajar Python untuk pemula, ya. Jadi ada alternatif lah. Buat teman-teman nanti kalau mau gunakan VS Code silahkan. Kalau saya akan gunakan Tony IDE. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya juga ya, untuk pembelajaran ini akan menggunakan Tony IDE juga ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita cocok ataupun bagus menggunakan Tony IDE ini dibandingkan kita menggunakan VS Code ya. Oke, teman-teman untuk download dulu Tony IDE, silahkan cari aja Tony ya, Tony. Namanya Tony, nah ini. Tony Python IDE for Beginner. Jadi memang IDE untuk beginner. Nah, kalau VS Code itu sebetulnya dia base-nya kode editor ya. Kalau IDE ini di dalamnya sudah ada compilernya. Walaupun Python sebenarnya bukan compiler ya, tapi jenisnya interpreter. Jadi sudah ada interpreternya. Oke, nah di sini ini tampilannya lebih simpel ya. Jadi kalau untuk pemula cocok banget gitu ya. Nah, ini kalau mau download di sini teman-teman tinggal ke sini aja nih. Ini ada untuk 3 sistem operasi. Untuk Linux sepertinya belum caranya beda ya. Kalau Linux cara installnya beda, ada juga cara installnya beda nih. Kalau misalkan pakai Windows kayak saya ini tinggal klik aja. Ya, klik aja ke sini, nanti langsung muncul tuh. Tony versi 3.3.13. Oke. Jika teman-teman perhatikan sebentar ya sekilas mengenai tampilannya, lihat ini tuh simple banget ya, simple banget, jadi tidak terlalu kompleks VS Code lah. Jadi kalau untuk pemula yang baru banget belajar sangat cocok ya. Oke. Nah, saya coba buka ya Tony IDE-nya, kita coba install gitu ya Tony IDE-nya. Nah, ini ada modenya mau install for me only atau mau install untuk all user gitu ya. Saya coba install untuk semua user aja, siapa tahu nanti ada tamu ke sini. Jadi saya install for all user. Kalau teman-teman pengen installnya untuk sendiri aja ya silakan. Yang tadi yang pilih untuk sendiri gitu ya. Oke, sudah di sini kita tinggal next. Ini ada agreement teman-teman. Oke, accept ya, next. Lalu di sini penyimpanan nih. Nanti Tony IDE akan disimpan di sini nih di program file x86 Tony gitu ya. Next. Oke, next juga. Ini mau dibikin desktop di icon nggak? Kalau mau bikin klik gitu ya, kalau nggak ya nggak usah. Oke, udah tinggal install. Nah, ini sangat ringan banget ya, ukurannya juga kecil banget Tony IDE ini, dan juga sangat ringan. Jadi buat teman-teman yang komputernya speknya masih rendah, kalau pakai VS Code biasanya agak lambat ya. Tapi kalau pakai Tony IDE ini agak lebih cepat lah dibandingkan dengan kita menggunakan VS Code. Nah, itu udah salah satu keuntungan ya, kita menggunakan Tony. Ya, seperti itu. Ini kita tunggu dulu, ini proses install, nggak terlalu lama juga tuh proses installnya. Ini udah penuh, tinggal nunggu aja sebentar. Nah, sudah. Kalau sudah, klik finish. Oke, untuk bukanya kita tinggal cari aja di pencarian, Tony, gitu ya, cari Tony. Nah, udah ada nih, Tony. Nah, kita tinggal open. Ya, tinggal buka gitu ya, Tony IDE-nya. Nah, nanti teman-teman bisa diperlihatkan. Nah, tampilannya tuh simple banget tuh. Simple kayak gini ya, simple banget. Mirip Arduino lah, jadi nggak terlalu banyak. Nah, ini saya settingannya sudah ada sih ya. Settingan saya udah ada. Jadi kalau punya teman-teman mungkin tampilannya nggak akan langsung kayak gini. Ya, jadi untuk mengubah tim, kalau pengen bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal ke Tools, kemudian ke Option. Nah, di Option ini ada pilihan di bagian tim ya, tim dan font. Nah, ini bisa diatur aja nih. Saya gunakan sekarang Raspberry Dark. Kalau teman-teman pas awal mungkin munculnya seperti ini. Oh, enggak juga ya. Oh, sintaknya juga bisa diatur ya. Sintaknya juga bisa diatur. John Burn. Nah, mungkin kayak gini tampilannya ya, mungkin masih kayak gini. Jadi kalau mau diatur silakan ke sini. Saya ulangi ya. Ke Tools, ke Option. Nah, di bagian Option ini ada ke Tim. Nah, Tim ini ada Windows. Silakan kalau temanya mau pakai Windows boleh.
Kalau mau clean dark juga bisa tuh, clean dark kayak gini ya. Terus juga ada Raspberry Pi Dark. Ya, saya pakai yang Raspberry Pi Dark. Kemudian ininya Windows. Ini bebas nanti ya, mau seperti apa. Terus untuk yang sintaknya nih, kalau mau dibikin dark juga bisa nih. Kayak misalkan naik kayak gini atau default dark gitu ya. Ini default darknya kan kayak gini ya. Terus juga ada bagian yang misalkan ideal klasik gitu ya. Bebas ini, silakan disesuaikan dengan selera aja. Yang bagus yang mana gitu ya. Misalkan kayak gini juga boleh. Kalau saya, coba saya pakai default dark aja ya. Default dark kayaknya cocok. Atau yang mana ya yang asik ya. Yang John Byrne juga bagus sebetulnya. Nah, ini aja deh. Saya pakai yang naik 80s ya. Yang kayak gini. Oke, terus yang ininya mau clean dark juga bisa, atau pakai yang clean sepia, jelek ya. Ya udah pakai yang clean dark aja ya. Saya pakai yang clean dark. Atau apa ya? Raspberry Pi dark aja. Ya udah, gini aja ya. Terus editor fontnya juga kalau mau diganti, fontnya bisa nih editor fontnya. Saya pakainya Consolas ya. Untuk yang IO-nya sampai Courier, pakai yang Courier. Kalau mau diganti Consolas juga bisa, ini tinggal diatur-atur aja, ini sesuai dengan selera teman-teman mau yang mana gitu ya, enaknya silakan. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Nah, paling di bagian tools juga di option, ini ada juga bagian buat ngedit interpreter. Jadi teman-teman bisa perhatikan ke interpreter di sini nih. Nah, di interpreter ini kita bisa atur apakah mau yang mana nih, karena dia juga sebetulnya bisa digunakan untuk micro Python teman-teman tuh. Jadi ini salah satu kelebihan kenapa menggunakan Tony ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau memakai ini buat buat ngoding micro Python, misalkan di kayak contoh ESP32 atau ESP826 bisa juga nih. Kita pakai Raspberry Pi Pico yang baru juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa, kalau kita sekarang kan mau ngoding Python ya, kita gunakan ini aja nih. The same interpreter which run Tony default ya. Kita gunakan yang paling atas ya. Karena kan kita mau belajar Python ya. Tidak akan ngupload Python ke MicroPython. Kalau sudah oke ya. Jadi pertama nanti kalau teman-teman pengen butuh ke tools option ya. Kalau butuh buat ganti tim di sini ya. Kemudian kalau mau ganti interpreter, takutnya interpreternya masih ada di MicroPython gitu ya, baik itu ESP32 ataupun di ESP826. Nah, teman-teman harus ubah dulu ya. Nah, kalau saya akan gunakan yang ini. Ya, karena kita kan belajar Python, gunakan yang the same interpreter which run Tony default ya, gunakan yang default. Oke. Nah, ini hasil pembelajaran sebelumnya ya. Coba saya close dulu ya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin baru, ini defaultnya kita udah set ke Python 379. Ini bundle ya. Bundle-nya ke sini. Karena sebetulnya kalau saya cek CMD, coba kita cek dulu ke command prompt ya. Kita cek Python-nya. Nah, ini Python saya ke 396. Tapi kalau ini pakai MicroPython, pakai yang Tony ini, dia ngesetnya ke 379 Python-nya. Tapi tidak ke Python yang itu gitu ya. Tidak ke Python yang... Tapi kalau teman-teman pengen ngeset, misalkan sesuai dengan Python yang ininya, tinggal ke interpreter. Sebentar. Tapi kayaknya nggak bisa deh ya. Karena ini kan IDE, jadi Python-nya juga sudah tersedia di sini gitu. Jadi ya defaultnya dia ke 379. Oke, nah kalau pengen bikin baru ini simpel banget, tinggal klik plus di sini. Kalau mau bikin file baru ya teman-teman. Kalau misalkan coba print dulu hello world gitu ya, print hello world misalkan ya. Sorry. Usah titik koma, sorry. Kalau pengen jalanin tinggal klik yang ini nih, tombol ini. Nah ini katanya harus di-save dulu ya. Ya sudah saya save dulu ya. Latihan.py. Kalau nggak pakai .py pun nggak masalah ya, tinggal klik latihan aja. Nanti dia otomatis di-save dalam bentuk Python ya, kayak gitu. Tuh muncul ya. Hello world. Coba klik lagi. Tuh muncul. Jadi dibandingkan dengan VS Code ini lebih simpel ya. Untuk bikin baru tinggal ke sini, untuk nge-play tinggal ke sini. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan pakai while, misalkan kita butuh pakai while, mau bikin looping gitu ya. Ini saya coba while-nya ya. Print. Hello world. Ini kan ngeprint terus karena pakai while. Cuman ada error ya, sorry. Katanya while true name error. Name true is not defined katanya. Oke, berarti harusnya T-nya besar sih.
Oh iya, T-nya harusnya besar. Oke, ulangi. Tuh, dia akan terus nge-print hello world. Nah, ini kalau pengen berhenti ya tinggal tulis stop aja. Tuh, kayak gitu ya. Jadi cukup simpel lah kalau kita menggunakan Tony. Jadi mungkin untuk selanjutnya, untuk di pertemuan keempat, pertemuan ketiga ya, ini mungkin pertemuan alternatif lah. Selain pakai VS Code, teman-teman bisa gunakan ini, Tony IDE gitu ya, untuk belajar Python untuk pemula. Dan untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya, kita akan menggunakan ini, Tony IDE ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah menginstal VS Code, nggak masalah, simpan dulu aja VS Code-nya. Siapa tahu nanti dibutuhkan untuk keperluan yang lain gitu ya. Kalau belum dibutuhkan ya silakan uninstall, silakan install yang Tony IDE-nya. Untuk kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.